Oke, oke, oke. Ada aja yang dibeli. Oke, semuanya udah set. Kayaknya ada yang belum nih. Sebelah sana ya. Jarvis, anjay. Ada aja gimmicknya. Pakai remote guys. Kece ya tapi ya. Nanti aku bakal review di short aja deh itu. Taruh di short. Itu biarkan hidup. Ini juga mati sendiri kalau baterainya habis ya. Kita biarkan saja. Oke, halo semua. Welcome back to ZT Hobi Jajan. Halo semua. Welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke guys, pada video kali ini aku sangat merindukan brand satu ini ya. Kita akan unboxing ZD Toys lagi. Dan ini juga salah satu suit Iron Man yang sangat aku tunggu-tunggu guys. Yaitu Mark 40 Shotgun. Ya, jadi misalnya kalian tahu di channel ini aku udah pernah 2 kali bahas shotgun. Yang pertama kali aku bahas itu adalah merek Hot Toys. Itu bagus banget, barangnya udah rare. Terus yang kedua itu barangnya juga udah rare. Dan itu merek Comic Cave ya, skala 1/12. Nah kali ini ZD Toys ngeluarin yang baru yaitu Shotgun. Skalanya 1/10 guys ya. Nanti kita akan jejerkan semuanya. Berarti aku total ada 3 ya untuk Mark 40 Shotgun ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita unboxing dulu paketnya. Oke, kita langsung lanjut ke kamera atas. Oke, kamera atas. Jadi sekarang aku sudah tidak takut lagi goyang-goyang ya. Nih, kameranya udah mantap karena untuk setupnya ini aku udah beli untuk apa namanya tuh, tiang boom, kata-katanya kalau dalam videografi itu tiang boom gitu, standing boom gitulah ya. Jadi bentuknya kayak letter L gitu. Jadi sekarang udah tidak takut goyang lagi. Bener nggak sih nggak goyang lagi? Udah nggak ya? Kalau biasa kan dia wiggle-wiggle nih. Jadi sekarang ini udah lebih rapih lah kayak gitu. Oke ya, sekarang kita langsung mulai saja bahas kotaknya di sini. Untuk pertama, ZD Toys itu kotaknya selalu bagus ya menurut aku ya. Bahannya tuh kokoh gitu loh. Pertama di sini ada logo ZD Toys, ada logo-logo Marvel dan Infinity Saga, terus ada potret shotgunnya yang ada LED, tapi balik lagi di sini nanti untuk figura tidak punya LED ya, dan aku sangat sedih sekali guys. Terus ada logo Iron Man 3 karena si shotgun ini keluar di film Iron Man 3 juga. Ada XL, Mark 40 artinya. Terus sampingnya sini ada tulisan Iron Man 3. Samping sini ada shotgunnya yang lagi pose begitu. Terus di belakang ini kita kayak dijelaskan mendapatkan apa aja di sini, dan ada shotgunnya secara full body. Aku sangat excited banget ya karena aku tuh suka banget guys sama shootnya shotgun ini ya, karena apa ya, warnanya itu tuh bagus gitu loh. Mari kita akan lihat ya apakah eksekusi ZD Toys kali ini shootnya juga bakal bagus kan untuk eksekusi catnya gitu kan. Mari kita langsung unboxing saja dia guys. 3, 2, 1, let's go. Oke, oh ternyata warnanya agak beda sama Hot Toys ya. Kalau misalnya dibandingkan sama Comic Cave nggak usah dibahas ya. Comic Cave itu emang agak-agak halu kalau untuk catnya. Tapi nanti kita akan bandingkan semuanya biar jelas ya. Ini udah kosong, aku akan taruh di sini aja kali ya karena dia tidak akan mengganggu di sini. Mumpung mejanya udah nggak goyang lagi ya guys ya, jadi aku bisa bebas taruh dimanapun. Oke, ini udah mantap sekali. Oke, pertama ini kita akan ngebahas soal apa aja yang didapat di sini ya. Nah, udah dibuka guys ya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa pasang tangan, 3 pasang tangan spare. Jadi total ada 4 ya sama Fizz. Terus di sini kita mendapatkan, wih, kacamatanya cuy. Kacamatanya cuy, keren sih kacamatanya, tapi bukan warna hitam ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan coba pakein ke shotgunnya. Terus mendapatkan 4 efek api yang bentuknya sama aja, 1 tiang sama 1 stand base yang template ya. Terus kalau untuk kualitas tangannya tersendiri, detailnya bagus banget cuy. Detailnya cakep banget sih ini. Detailnya sangat-sangat baik ya kalau menurut aku, karena ya udah gitu aja sih. Sekarang kita akan langsung ke action figurnya ya guys ya. Jadi kita video ZD Toys ini karena emang yang didapat itu template ya, jadi aku nggak perlu terlalu detail untuk ngejelasin apapun karena ya udah emang cuma gitu-gitu doang gitu yang dapetin. Kita langsung saja buka figurnya karena ini yang ditunggu-tunggu guys. 1, 2, 3, sat. Oke, aku menotis warnanya sih. Sebenarnya guys ya, kalau untuk cat ya, dia ini bagus catnya. Cuma aku tuh kayak nggak biasa ngelihat warnanya seperti ini gitu loh. Karena ini balik lagi untuk warna tuh beda banget sama Hot Toys sama
Comic Cave dan ZD Toys juga ngasih warna yang beda lagi gitu. Jadi aku agak bingung ngeliatnya guys. Tapi kita akan coba lihat dulu ya untuk sekelebetnya gimana untuk shotgun ini. Untuk detailnya yang aku temukan di sini adalah ada sedikit something yang kurang mulus ya di bagian mukanya, di bagian kening sini itu kayak ada dent sedikit ya. Terus bagian mulutnya ini aku ngerasa tuh kayak agak mencong nggak sih? Lihat nggak? Tuh bagian mulutnya tuh kayak agak kurang simetris gitu, jadi agak something yang kebuka. Terus sisanya kalau untuk kepala aman, kalau untuk dada aku rasa nggak ada masalah sama sekali ya. Dadanya nggak ada masalah sama sekali, shoulder pad juga nggak ada masalah, tangannya juga bagus-bagus aja. Perutnya juga bagus, kakinya so far so good. Ya, paling untuk figur aku kali ini tuh dentnya ada di kepala doang di sini. Sama di mulut ya. Agak sayang saja karena ini kan bagian muka tuh, bagian yang paling menurut aku lumayan penting lah buat Iron Man ya. Tapi sedikit ada nggak 100% mulus ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Kalau tadi kita udah dilihat detailnya, kita langsung bahas untuk bagian artikulasinya guys. Untuk bagian artikulasi kita akan mulai satu-satu ya, biasa. Dari kepalanya dulu. Kepalanya ini biasanya kalau untuk shotgun yang udah itu dia tuh nggak banyak artikulasi yang bisa dilakuin guys. Apalagi ZD Toys yang terkenal dengan artikulasinya yang kocak-kocak gitu kan. Kita akan coba tes dulu aja ya. Noleh kepala ke atas bisa nggak? Ya, oke. Surprisingly, lumayan loh. Untuk ukuran ZD Toys, kalau nunduk, lumayan juga guys. Apakah ini sebuah perkembangan ya? Setahu aku ZD Toys nggak bisa sebagus itu loh. Tapi aku nggak tahu ya. Mungkin aku lupa guys ya. Jadi ya udahlah. Kita skip dulu. Sekarang untuk tenggleng-tenggleng. Sedikit banget. Oke, kalau untuk noleh kanan kiri, nah ini noleh kanan kiri selalu bermasalah ya. Dia cuma bisa noleh sampai sekitar berapa nih? 30 derajat paling. Bahkan nggak nyampe 45 derajat ya. Jadi emang kehalang sama bentuk seatnya yang ada pundaknya yang gede banget gini loh. Ya ini memang karakternya seatnya Mark 40 shotgun. Memang begitu, jadi dia nggak bisa noleh guys di sini. Even Hot Toys, Comic Cave juga nggak bisa ya. Jadi kalau untuk kepalanya menurut aku ya sama saja lah ya, nggak ada bedanya sama sekali. Terus next kita akan ngebahas soal shoulder padnya di sini. Harusnya dia bisa dibuka. Oke, nah ini untuk shoulder pad tuh yang paling aku suka tuh di ZD Toys ya. Apa namanya? 30 juga oke sih. Jadi karena mereka sama aja. Jadi dibuka seperti ini. Terus tangannya tuh bisa ditarik keluar seperti ini guys. Tuh biar bisa dipanjangin, biar bisa leluasa untuk ngeartikulasiin tangannya. Otomatis bisa berputar seperti ini dengan sangat bebas. Terus bisa diangkat sejauh ini dengan sangat bebas. Sampai atas tuh bahkan guys ya. Ini lebih dari lurus dia. Oke, terus untuk tangannya kehalang sama elbow padnya yang lumayan tebal. Jadi dia tangannya agak bengkok gitu ya, nggak bisa lurus ya. Terus ini untuk bagian biceps bisa diputar tentu saja. Terus untuk butterfly sebenarnya nggak ada, tapi karena dia memakai ball joint jadi adalah ngebantu dikit ya. Terus untuk bagian siku tekuknya harusnya cuma dikit. Ya gitu. Ini sekitar 90 derajat lah, nggak nyampe ya. Sekitar 80 sampai 85 derajat. Lumayan lah emang ZD Toys segitu, apalagi ini shotgun yang armornya tuh emang kayak tebal-tebal gitu loh, siku-siku gitu, jadi emang menghalangi ke ruang geraknya dia. Terus terakhir di bagian tangan ada ball joint yang tentu saja bisa diputar-putar bebas. Oke, itu untuk pembahasan bagian tangan dan shoulder padnya. Terus kita next ke bagian torso. Untuk torso bisa ditarik nggak ya? Maksud aku tuh ditarik tuh bukan copot begitu guys. Salah guys, bentar. Susah masukinnya lagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk ZD Toys atau shotgun ini dia torso bisa ditarik guys ya. Jadi kalau misalnya kalian dia sekarang agak lebih panjang torsonya. Ini dalam keadaan sudah ditarik ya. Tadi mungkin aku nariknya agak terlalu bersemangat, jadi dia agak ke belah dua ya. Kalau udah ditarik, dia bisa sedikit ke atas mungkin. Bolehlah sedikit ya, sedikit ke atas bisa, sedikit bolong, dikit doang bolong, tapi masih oke kok. Terus kalau nunduk, nggak bisa nunduk guys. Jadi bisa dibilang nggak ada gunanya kalau ditarik ya, dia nggak cuma bisa ke atas doang, tapi nggak bisa nunduk. Sekarang kita balikin lagi, lihat ya, ini balikin lagi nih. Tuh bisa kan, dia balik lagi, oke ya. Untuk torsonya standarnya ZD Toys lah. Terus nextnya untuk bagian kolor, dia bisa dibuka dari samping seperti ini guys. Lumayan tinggi tuh dibukanya tuh ya, bagian kolornya samping bisa dibuka.
Lumayan bagus. Terus kalau untuk kaki, pertama itu bagian pahanya bisa diputar harusnya. Ntar ya, aku coba tes. Copot lagi, copot lagi. Kenapa punya aku copot-copot semua? Bentar guys ya, ini nih harus diputar dulu nih ininya nih. Ini harus diputar karena dia masih nempel sama cat ya harusnya. Nah, sekarang pahanya udah bergerak bebas ya. Karena tadi tuh dia agak nempel sama cat guys ya. Jadi nggak usah takut. Terus untuk bagian kaki itu bisa ditarik ke bawah seperti ini. Berasa ya. Sehingga dia bisa menendang. Apa ini, Cuk? Tendangan apa ini? Kau bercanda kau ya? The hell, man? Ini bisa dibilang untuk artikulasi kaki yang terburuk yang pernah Zilly Toys bikin guys ya. Bahkan menurut aku Hot Toys sama Comic Cave itu walaupun bentuknya siku-siku gini ya, dia masih bisa nendang loh. Tapi ini sama sekali nggak bisa cuy. Tuh, masa cuma begini doang? Ini lurus nih, ini lurus ya. Udah stop di situ doang. Wah ini mah kacau sih. Ke samping ya nggak, ya kalau misalnya ngangkang ya segini doang, ini standar sih. Kedepannya sih yang mengecewakan sih. Ini mengecewakan sekali guys untuk kedepannya. Zong sih untuk ini Zong. Ke belakangnya juga nggak bisa karena kehalang sama kolornya yang super gede. Ini harusnya depannya ini bisa dibuka nih Zilly Toys. Nih kalau ini bisa dibuka dia bakal cakep banget guys. Tapi sayang ya, jadi ke samping ini buat apa ini? Ini nggak ada gunanya sih ini flap untuk kolor sampingnya tuh nggak ada gunanya ya, nggak ada fungsinya guys. Fitur doang tapi nggak ada fungsinya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke siku lutut. Oke, lututnya itu ada double joint, bisa ditekuk normal sejauh ini bentuknya V ya, lumayan lah ini, lumayan lah. Oke, terus yang terakhir ada di kakinya, itu kakinya tuh bisa apa aja, kakinya bisa noleh-noleh, pivot dikit banget, sama naik turun juga dikit banget. Jadi intinya kakinya juga sangat terbatas guys karena di cover sama armor yang lumayan tebel gini ya, lumayan tebel gini, jadi dia agak-agak tidak leluasa lah bisa dibilang ya. Nah ini juga sama nih penyakitnya di sebelah sini. Dia pahanya harus diputar dulu sini. Oke ya udah itu dia guys. Ini aku udah putar-putar pahanya nih, udah enak nih ya. Jadi kalau pahanya nyangkut di dalam tuh pose-nya nanti nggak enak guys berdirinya. Oke. Untuk bagian belakang nggak ada artikulasi apapun yang bisa kita otak-atik ya sebenarnya. Dia tapi untuk sculptingan ini aku akui ini emang bagus banget sih. Sculptingannya jauh lebih bagus daripada Comic Cave ya, tentu saja jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk Hot Toys menurut aku ya mendekati lah karena sama-sama bahannya plastik gitu kan. Bedanya kalau Hot Toys doang sih lebih gede doang, jadi kayak lebih detail gitu loh. Tapi kalau untuk sculptingan yang skala 1/10, skala kecil ini bagus banget lah bisa dibilang ya. Untuk catnya ini top sih, outstanding. Warnanya juga bagus banget tanpa aku membandingkan sama yang lain atau ngelihat yang mana yang lebih mirip sama asli itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau untuk dilihat seperti ini, warna silver sama warna biru softnya itu enak banget dilihat gitu loh. Jadi menurut aku ini bagus untuk warna sama detailnya. Cuma untuk artikulasi sangat mengalami penurunan ya. Zilly Toys sudah kocak, artikulasi ini dibikin lebih kocak lagi guys. Aduh, tapi ya udahlah ya. Tapi ini tangan yang sebelah kanan apa kirinya agak-agak cepet keluar sendiri gitu loh. Nah sekarang kita akan coba pakaikan dia kacamatanya gitu kan. Oke, kita ambil kacamatanya dulu. Nih, kacamatanya seperti ini, kecil banget dan tipis banget. Dan ini sangat-sangat tidak kokoh gitu kan. Jadi kita akan coba pasangin dulu ya. Pasanginnya gini harusnya guys, tuh kayak gini. Apa nih? Sudah gini doang. Hah? Gini doang? Nggak ada cetek gitu. Halo? Cetek gitu, nggak ada gitu. Cetek gitu, nggak ada bunyi ceteknya gitu. The heck man. Oke. Wah, ini kacamatanya bahaya sih ini guys. Ini kalau menurut aku ya, lebih baik dilem mati nggak sih ini daripada begini fitur nih kacamatanya itu kayak beneran misah banget gitu loh. Ini senggol dikit udah copot guys, beneran senggol dikit copot ini. Ini aku sangat tidak rekomen kalau kalian mau pakein kacamatanya terus dibiarin ya. Selain warnanya transparan, tipis, kecil, dan gampang copot. Jadi ini sangat-sangat rawan banget yang namanya hilang guys ya. Jadi ini aku sarankan kalian untuk lem aja dah sekalian. Jadi biarkan dia nyangkut seperti Hot Toys ya. Sedangkan nanti kalau untuk Comic Cave kacamata itu bisa dinaik turunin gitu loh. Kalau misalnya kalian belum nonton video Comic Cave aku review, silahkan ditonton dulu ya karena itu cukup oke lah untuk Comic Cave ya. Cuma tetap aja akan ada beberapa minus. Nah, jadi untuk kacamatanya seperti ini kalau dipakai guys ya. Aku sih jauh lebih suka dia pakai kacamata ya. Karena kalau nggak pakai kacamata tuh kayak sipit banget bang, gau bang.
Mata airnya udah sipit, dibikin lebih sipit lagi gitu loh. Buat apa maksudnya? Jadi pakai kacamata biar lebih tidak ternotis. Cuma sayangnya emang dia kurang gelap aja sih menurut aku ya. Kurang hitam untuk kacamatanya. Oke, jadi untuk aksesoris semuanya bakal aku pakaikan di saat kita B-roll kali ya. Nah, untuk sekarang kita akan coba bandingkan dia dulu dengan Mark 40 yang lainnya aku punya. Let's go kamera depan lagi. Oke guys, halo kamera depan. Masih hidup itu? Oh masih hidup, hebat juga ya. Tahan lama juga dia. Halo kamera depan. Nah sekarang aku bawa dua temannya ini. Di sini aku punya dua figur. Yang pertama itu dari Hot Toys My Love. This is so freaking cool ya. Hot Toys ini shotgun gak ada obat guys. Ini keren banget. Weatheringnya dapet, detailnya dapet, artikulasinya nggak cupu-cupu amat, warnanya bagus gitu loh. Menurut aku ini warnanya pas banget. Kenapa aku bilang pas? Karena warnanya itu nggak terang banget seperti ZD Toys. Ini kan terang banget nih, lihat ya badannya itu kayak muda banget gitu loh warnanya. Kayak kurang serem nggak sih? Menurut aku ya, ini menurut aku ya. Cuma kalau emang dilihat ini tanpa perbandingan ya emang bagus ZD Toys. Tapi kalau misalnya dibandingin sama shotgun yang Hot Toys, dia tuh jauh lebih bagus yang Hot Toys. Warnanya kayak lebih deep gitu ya. You know what I mean lah maksudnya. Terus ada weathering-weatheringnya alami banget ya, seperti kelihatan seperti besi gitu. Kalau untuk glossy-nya sih sama-sama bagus ya. Glossy sama-sama bagus, aku suka banget. Nah, terus kalau misalnya dia dibandingkan sama Comic Cave, kalau misalnya di sini ada Comic Cave. Nah, ini si kecil, skalanya 1/12, tapi nggak tahu kenapa kecil banget 1/12 ya Comic Cave ini. Ini menurut aku warnanya malah terlalu gelap ya. Tapi aku curiga nih, jangan-jangan dia ini lagi stealth mode lagi stealth mode. Apa tuh stealth mode? Mode pengintai gitu lah kira-kira ya. Jadi warnanya tuh all black gitu loh. Tapi dibilang black tapi nggak black juga gitu kan. Ya jadi kalau misalnya kalian belum nonton video fullnya, silakan nonton ya. Ini ada kok, udah dua figur ini udah aku bahas semua di channel ini. Jadi kalian tinggal scroll aja dan tonton videonya. Itu pembahasan menarik juga nih. Nah itu dia. Dan dua-duanya ini aku suka tuh adalah mereka sama-sama punya fitur LED guys. Jadi aku tidak kesepian sama fitur-fiturnya. Sedangkan ZD Toys lagi-lagi kau males sekali ngasih aku fitur LED. Yoi. Kecewa sih aku. Selalu lah setiap kali ngebahas ZD Toys tuh aku sangat-sangat love and hate relationship gitu loh. Aku suka banget sama ZD Toys guys. Tapi aku nggak suka cara dia dagang gitu loh. Dagang kok setengah-setengah, keluar langsung fitur LED mahal dikit gak apa-apa gitu, biar orang tuh nggak capek beli double pelit. Oke, jadi sekarang kita langsung saja coba membandingkan lah ya, mending kamera atas saja kali ya. Oke guys, nah jadi untuk perbandingan antara shotgunnya Hot Toys sama ZD Toys itu kira-kira seperti ini ya. Silahkanlah kalian lihat sendiri apakah detailnya ada yang dikurang-kurangin gitu. Menurut aku ini udah keren banget ya. By the way ini yang Hot Toys aku pakai battle damage, jadi aku biarin lah. Kalian bisa lihat secara sculptingan, catnya gitu kan. Selain lihat warna lah ya, warnanya nggak usah dilihat karena warnanya beda gitu. Menurut aku ini sculptingannya udah bagus banget sih ZD Toys. Cuma menurut aku ya, ada sesuatu yang miss dari ZD Toys kali ini guys. Nah mungkin kalian ngeh nggak? Apa sih yang miss dari catnya ZD Toys kali ini? Aku sih udah ketemu. Coba ya kalau kalian nonton, aku kasih kalian waktu sekitar 10 detik untuk ngelihat apa yang miss dari catnya ZD Toys ini. Kita lihat ya. Aku kasih kalian perbandingan antara dia sama Hot Toys nih, lihat. Apa yang miss? Kalian lihat sendiri deh. Pahanya mungkin, dadanya mungkin, sampingnya mungkin. Coba nih sekalian aku bandingin sama si Comic Cave. Ini juga sama nih. Apa yang miss menurut kalian? Ayo, tulis di kolom komentar ya. Ada ketemukah yang miss? Nih dari belakang juga cukup kelihatan sih. Jelas sih sebenarnya kelihatannya kalau kalian ngeh. Biasa ZD Toys itu ada guys, biasanya ada. Tapi kali ini dia nggak ada. Oke, aku akan kasih tahu kalian ya. Jadi yang miss itu ada pada panel liningnya. ZD Toys kali ini dia tidak punya panel lining guys untuk bagian silver dan bagian cat warna biru muda. Kalian lihat di bagian paha yang paling ternotis nih, lihat tuh. Kalau ada panel lain tuh kayak lebih tegas gitu loh warna hitamnya gitu kan. Bukan warna hitam, garisnya lah gitu. Di perutnya, di dadanya tuh kayak jadi polos gitu. Ya, di tangannya tuh lihat. Balik lagi ke Comic Cave ya. Tuh lihat bagian pahanya Comic Cave tuh. Tegas banget gitu kan. Nah, tapi kalau di situ kayak tumpul gitu loh. Nggak ada panel lainnya guys. Tuh bagian belakang kalian lihat sendiri tuh, bagian punggungnya lihat tuh kan.
Kalau apa ya, kalau ada panel lain tuh kayak lebih tegas. Nah, sekarang aku bakal bandingkan dia dengan ZD Toys yang sebelum-sebelumnya. Kalian lihat itu ada panel lain semua guys. Ntar aku ambil ya. I'm back. Oke, nah jadi di sini aku akan ngebandingkan ZD Toys itu punya panel lain biasanya ya. Biasanya, lihat ya. Di sini ada Midas, lihat panel lainnya jelas banget tuh. Ya nggak sih? Pahanya, tuh lengannya, sini biceps, di mukanya juga panel lainnya jelas banget. Dari belakang tuh, jadi kayak ada garis-garis tegas ya gitu loh. Ini agak disayangkan sih sebenarnya menurut aku. Terus yang aku ngeh juga untuk bagian sneaky, dia juga tidak punya panel line guys kayaknya. Betul atau betul? Sebenarnya ini termasuk ada ya, warna silver tapi panel line-nya. Tapi di bagian kaki nggak ada. Cuma kan nggak ada perbandingan nih, jadi aku nggak tahu nih ini sebenarnya emang begini atau sebaiknya ada panel line, aku nggak tahu. Cuma kalau aku lihat si sneaky ini warnanya tuh emang lebih tegas aja gitu, walaupun dia tidak punya panel line warna hitam tuh. Tapi panel line dia warnanya silver guys, jadi udah sama-sama lebih tegas gitu. Kalau misalnya ngeliat ini kan tegas banget nih karena warnanya hitam panel line-nya. Tapi kalau yang shotgun tidak punya panel line sama sekali, jadi warnanya emang agak soft gitu loh, agak soft gitu loh. Soft juga tetap bagus sih detailnya sih. Ya kira-kira seperti itulah guys. Ini aku balikin dulu bentar. Ya ini dia guys. Jadi ini dia jajaran shotgun yang aku punya ya. Cuma sayangnya emang warnanya sih yang agak nggak konsisten gitu. Jadi agak aneh ngelihatnya gitu loh. Kayak ngeliat hal-hal baru mulu gitu. Ya gimana menurut kalian tentang ZD Toys Mark 40 kali ini? Ya kalau menurut aku ini sebenarnya sangat wajib dibeli kalau kalian tuh adalah kolektor house protokolnya si Iron Man ya. Jadi ini sangat-sangat melengkapi banget nih. Cuma yang aku mau komplain sama ZD Toys itu yang pertama adalah kenapa nggak ada LED sih? Yang kedua adalah kenapa kalian nih kalau misalnya ngerilis suit Iron Man tuh kayak random suka-suka kalian gitu loh. Terus nggak ada iklannya tuh nggak nyebar gitu loh. Tiba-tiba aja nongol. Tiba-tiba aja kita nggak tahu harus PO-nya di mana, kita harus beli officialnya kemana, kita nggak tahu. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba ready stock di Indonesia. Emang kampret sih ZD Toys ini. Jadi ya menurut aku ZD Toys emang agak kurang jelas gitu loh. Cuma untung figurnya tuh bagus gitu ya. Terus yang terakhir ya kekurangan artikulasi again and again. Maksud aku tuh gimana ya guys ya? Kalau untuk artikulasi ZD Toys itu sebenarnya aku suka-suka aja ya. Selain si shotgun ini, karena emang shotgun ini artikulasi tuh parah banget guys. Tapi ya udahlah ya, karena aku ini salah satu set favorit aku, jadi ya aku maafin lah kau ya. Terus kacamatanya ini buat apa? Kacamata ditempel begini. Udah ntar aku lem aja lah, ini udah bisa aku lem sih. Daripada hilang, aku nggak mau dia hilang sih guys. Udah gitu aja lah. Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun tentang figur ini atau mau request apapun, boleh drop semua di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka Iron Man. Kabarkan berita ini nih. ZD Toys rilis guys, jangan lupa subscribe ya. Kita akan ketemu lagi di jajan selanjutnya. Be roll.